Pernah kebayang nggak sih, sebuah taman hiburan bergaya Victoria yang unik, pelan-pelan berubah wujud jadi salah satu arena sepak bola paling ikonik di dunia? Nah, di sesi penelusuran kita kali ini, kita bakal kupas tuntas evolusi dari Villa Tark. Buat Anda yang suka banget sama gabungan antara drama, pergeseran budaya, dan arsitektur bersejarah, wah ini sih kisah yang nggak boleh dilewatin. Kita bakal menelusuri perjalanan panjangnya hari ini. Mulai dari wujud awalnya sebagai Taman Victoria, drama di balik nama stadionnya, proses pembangunannya sebagai ikon arsitektur, fungsinya yang ternyata lebih dari sekedar arena olahraga, sampai gimana sih visi masa depan dari tempat legendaris ini. Oke, mari kita masuk ke babak pertama. Transformasi Taman Era Victoria dari sebuah akuarium raksasa menjadi lapangan hijau. Coba dibayangin, Anda lagi berdiri di lahan yang sama, tapi di dua waktu yang beda banget. Di tahun 1880-an, tempat ini tuh ibaratnya tempat nongkrong elit. Ada arena sepeda, jalur bowling, sampai akuarium mega di area Aston Hall. Tiba-tiba kita melompat ke April 1897. Suasana santai itu lenyap sama sekali. Digantiin sama gemuruh luar biasa dari 40.000 supporter yang desak-desakan di atas gundukan tanah. Waktu itu mereka lagi merayakan kemenangan telak 3-0 Aston Villa, tepat setelah klub kesayangan mereka ini ngamanin gelar ganda. Benar-benar perubahan fungsi ruang yang drastis tapi menakjubkan kan? Lanjut ke babak kedua, kontroversi permainan nama. Pertarungan sengit antara Aston Lower Grounds dan Villa Park. Tahu nggak sih, nama Villa Park yang seliweran sekarang ini sebetulnya nggak pernah diumumin secara resmi oleh klub loh. Nama itu merayap masuk gitu aja ke kolom gosip koran di tahun 1897. Dan yang lucunya nih, nggak semua orang langsung terima. Coba dengerin keluhan seorang fans fanatik di koran lokal waktu itu. Dia bilang, waktu tahu nama aneh itu dipakai buat arena olahraga tercinta mereka, dia sampai ngerasa mual. Villa Park. Oh, tulisnya. Dari sini kita bisa lihat ya, dari zaman dulu banget, perubahan itu emang selalu memicu drama dan perdebatan sengit sebelum akhirnya diterima dan jadi legenda. Sekarang, kita masuk ke fase ketiga, membangun ikon arsitektur. Sebuah kisah tentang cara beradaptasi, bertahan, dan terus berkembang. Sepanjang abad ke-20, stadion ini benar-benar ngebuktiin dirinya sebagai monumen yang hidup. Tempat ini nggak cuma berevolusi, tapi benar-benar bertahan dari segala gempuran zaman. Bayangin aja, Tribun Trinity Road yang mewah banget dengan mozaik dan kaca patrinya, yang dibuka langsung oleh keluarga kerajaan tahun 1924, tiba-tiba harus dialihfungsikan jadi tempat perlindungan bom udara waktu Perang Dunia Kedua pecah di tahun 1940. Stadion ini berhasil selamat dari masa-masa kelam perang, dan terus menyesuaikan diri dengan arsitektur modern. Kayak waktu mereka membangun ulang Hall TN di tahun 94, demi ngikutin aturan keselamatan baru. Bangunan ini selalu nemuin cara buat bangkit. Dan ketangguhan itu membuahkan hasil yang gila banget di bulan Maret 1946. Angkanya nyaris 77.000 penonton, tepatnya 76.588. Itu adalah rekor tertinggi waktu pertandingan perempat final Piala FA. Coba visualisasikan lautan manusia yang nutupin seluruh area gundukan itu. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah bukti nyata gimana popularitas sepak bola meledak habis-habisan pasca perang. Orang-orang yang trauma dan lelah sama konflik global butuh banget hiburan dan kebersamaan, dan mereka nemuin pelarian itu di atas tribun stadion. Ngomong-ngomong soal tribun, kalau kita nyari di mana sih letak detak jantung utama dari stadion ini, jawabannya udah pasti The Hall End. Setelah dibangun ulang jadi struktur dua tingkat raksasa di tahun 1994, tribun ini bisa nampung lebih dari 13.000 supporter. Skalanya yang luar biasa masif ini bikin Hall End jadi salah satu tribun belakang gawang paling ikonik di seluruh Inggris Raya. Sorak-sorai dan atmosfer intens yang tumpah ruah dari tribun inilah yang terus mompa semangat dan gairah ke seluruh penjuru stadion. Babak keempat, lebih dari sekedar sepak bola. Gimana stadion ini bertransformasi jadi pusat budaya buat kota Birmingham. Faktanya nih, tempat ini tuh udah lama banget melampaui identitasnya cuma sebagai markas sepak bola. Tempat ini udah bertransformasi jadi panggung global sekaligus ruang tamu komunitas buat kota Birmingham. Mulai dari nge-host pertandingan Piala Dunia 1966, megang rekor 55 kali nyelenggarain semifinal Piala FA, sampai jadi tempat kumpul buat acara spiritual raksasa bareng tokoh kayak Desmond Tutu dan Billy Graham. Bahkan, tempat ini bakal menggemakan distorsi gitar terakhir di konser perpisahan Black Sabbath tahun 2025 nanti. Tapi di sisi lain, stadion ini juga bisa jadi penyelamat, kayak waktu mereka buka pintu buat jadi pusat vaksinasi krusial di tengah pandemi COVID-19. Bener-bener ruang yang multifungsi banget. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, masa depan Villa Park, rencana modernisasi besar-besaran untuk menyambut abad berikutnya.
Di tahun 2026 ini, waktu kita ngomongin soal rencana ekspansi, ada satu pertanyaan krusial yang muncul. Gimana sih caranya Anda merombak dan memodernisasi monumen bersejarah yang umurnya udah 125 tahun, nambah kapasitasnya secara drastis, tapi tanpa merusak jiwa dan identitas sejarah yang justru bikin tempat itu sakral? Ini ibarat mimpi buruk sekaligus tantangan paling pamungkas buat para arsitek klub. Solusinya, adaptasi yang super cerdas. Kapasitas saat ini kan ada di kisaran 42 ribuan kursi. Nah, alih-alih meratakan sejarah dengan tanah demi ngejar target 50 ribu lebih di Agustus 2027 nanti, visi baru ini milih buat manfaatin struktur yang udah ada. Mereka merombak tribun utara, lalu nyelipin ruang hiburan baru yang asik banget, bernama The Warehouse. Di saat yang sama, mereka tetap ngebawa aura klasik lewat area VIP eksklusif, The Oak Room, yang dibuat khusus buat ngerayain ulang tahun ke-150. Jadi, sejarah masa lalu dan kemewahan masa depan benar-benar bisa hidup berdampingan. Upgrade infrastrukturnya juga nggak main-main loh. Kita ngomongin soal integrasi langsung dengan jaringan transportasi lokal lewat stasiun Wilmington yang dimodernisasi, ditambah perluasan fasilitas VIP yang bahkan nawarin pengalaman bersantap setara bintang Michelin. Wah, ini sih bukan cuma sekedar memperkuat markas Liga Premier. Ini soal mastiin, Villa Park diakui sebagai destinasi elit bertaraf internasional, yang mana itu adalah syarat mutlak buat ngamanin posisi mereka sebagai salah satu tuan rumah utama di ajang UEFA Euro 2028 nanti. Sambil kita ngebayangin Villa Park berevolusi jadi arena raksasa dengan 50.000 kursi, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Setelah sukses bertransformasi dari sekedar taman hiburan Victoria, jadi stadion legendaris yang selamat dari peperangan dan terus merangkul modernisasi, kira-kira, akankah wajah baru arsitektur esok hari bisa nangkap keajaiban dan magis yang sama kayak di masa lalunya? Monumen hidup ini lagi bersiap nulis babak legendaris berikutnya, dan kita semua berkesempatan nyaksiin itu secara langsung. Terima kasih ya udah ngikutin penelusuran sejarah kita kali ini. Sampai jumpa!